Ya, alhamdulillah. Bangsat-bangsat bergizi. Ayo Bu ya. Eh, iya, karena ternyata nu bangsat-bangsatnya gara rendut Bu, mobilnya aralus. Ain bergizi-bergizi nah diomong-omong walau banu omong-omong Bu, tapi nama hente ya. Bahkan yang banyak yang keracunan. Yuk mudah-mudahan Allah perlihatkan bahwa yang benar tetap benar dan yang kalah pasti yang batil pasti akan kalah. Meskipun itu siapa, mau jenderal, mau kopral, kalau benar itu pasti akan dimenangkan Allah Subhanahu wa taala. Masalahnya kita bernyali enggak gitu Bu ya. Boro-boro bernyali, ngomong gembung ya. Mari Bu, kita buktikan pagi hari ini bahwa kita bernyali. Orang yang bernyali kata Rasulullah siapa? Khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allama. Sebaik-baik kalian, artinya yang bernyali, yang merdeka, yang hebat, yang bahagia, yang istiqomah, yang pandai berjamaah adalah yang belajar Al-Qur'an dan mengajarkannya. Tidak belajar dan tidak mengajarkan Al-Qur'an, jangan harap punya kesempatan untuk bahagia. Karena Rasul mengatakan begitu. Jadi soal ibu percaya ente kan Rasul kan gitu Bu ya. Diajar palaya peleye kaleker hararese udah medang dan sing hebat Bu kadir teh Bu make spray ngala saraleungit di masjid teh ieu mah bau lolo sagala dipake punya asli teh punya ari rek kaonangan di salon heula beak karep beak dengkak punya bahkan ada yang tuh sholat subuh demi kaonangan itu ya karena aku salon cek tukang salonnya ibu punten jangan dulu dicuci mukanya dari kemarin ya biar kami yang menguncinya gitu ya. Ya saya paling sebel kalau udah ada yang mau kondangan terus aduh cenah pang cenah bade budu heula ti ayeuna ke mah bade temok kita celema pangkal-pangkal cilaka anu gitu Bu ya. Tapi dah loba penganutnya. Jangan lupa, Yahudi dan Nasrani sampai dengan kiamat tak akan bosan mengajak kita. Meskipun sampai ke liang cocopet, maneh bakal marilu. Nah, itulah yang di ayat-ayat yang akan kita baca selanjutnya dari surat Al-Baqarah. Dan ini Allah yang memberitahu, Rasulullah yang menyampaikan, jadi pasti benar dan nggak mungkin salah. Al-haqqu mir rabbika fala takunanna minal mumtarin. Jadi benar pasti dari Allah dan kita jangan ragu-ragu meskipun kita hanya sedikit. Jangan lupa Bapak Ibu. Dan balad-balad yang zolim pasti banyak, saling bantu membantu, kolusi, korupsi, nepotisme di berbagai negara, di berbagai negeri, termasuk di Indonesia. Buktinya penjara suka miskin penuh. Tahu penuhnya dari mana? Apel pagawena sok katingali loba berarti nu dijaga di jero loba. Tapi kuring geus asup jeung nyaho tiap kamar aya eusina. Gitu Bu ya. Terus Bu, Ibu arek ka penjara atau kadinya Bu jadi MBG-nya ke penjara kan udah jero teh dalam antara masak sorangan Bu dimasakkan gitu ya menunya tiap hari berubah-ubah tak para koruptor para bangsat teh dijamu Bu duitnya duit rakyat tuh dipakai ngajamu teh Bu dipanggieunkeun gedongna di alus-alus pajak rakyat teh Bu jangan lupa lain menang si eta ya si eta mangan omon-omon unggul punya terus Bu yang no ya anaknya jadi kan gitunya nyeseta ya baik Bapak Ibu padahal Rasulullah tidak mengajarkan begitu bukan anakku bukan siapa yang akan jadi tetapi ambillah yang paling kompeten paling ahli dan siapa yang menyerahkan sesuatu kepada bukan ahlinya tunggu kehancurannya dolar naik pajak naik bensin naik itu tah berarti tidak ahli Bahlul kabeh punya. Kenapa? Itulah harusnya rakyat yang sudah bayar pajak itu dihargai, diberikan kesempatan untuk menikmati. Ya mader malah dicekek deh ibu ya. Alhamdulillah ngalaman seperti itu. Kenapa? Itulah yang diceritakan Al-Quran. Bakal terjadi yang namanya manusia-manusia itu makin lama makin zolim dan makin biadab. Di mana makin zolimnya? Dulu kalau maling di tengah malam-malam, di pagi buta, ditutupan ieu digerebok. Katingalingan socana wungkul eta maling punya. Ayeuna mah hahaha bari maling haji alhamdulillah tambah deui punya koruptor itu ya. Pian maling deui Bu kamari, maling umroh.
maling MBG, ke maling naon deui Bu? Maling pajak, maling naon deui Bu? Maling imigrasi, maling naon deui Bu? Ke maling masjid, segala mah batu di masjid ge dicogotan Bu kayaknya. Alhamdulillah, yuk kita bahagia karena ternyata apa yang diceritakan dan kita baca dari surat Al-Baqarah mulai ayat pertama sampai ayat 124 yang sudah kita baca nyata terjadi di depan kita saat ini. Al-haqqu mir rabbika fala takunanna minal mumtarin. Dan jangan lupa kita juga harus yakin wajah al-haqqu apa Bu? Ayatnya innal batila kana jahu wajah al-haqqu. Nah, sesungguhnya Allah akan meninggikan atau akan menjaga atau akan mempertahankan, akan memenangkan yang namanya hak kebenaran. Wajah batila kana jahu. Dan sesungguhnya yang jahat, yang batil itu akan kalah. Coba dibaca dulu Bu, surat Al-Isra ayat ke-81. Surat Al-Isra surat keberapa Bu? Surat ke-17. Ulah dikorupsi Bu, jadi 18. 18 malah kahfi. Ya. Aja apa Bu ayatnya? Coba dibaca. Wa qul ja'al haqqu cok sekali deh Bu ngerah apal ya. Wa qul ja'al haqqu wajah hakal batila innal batila kana jahu. Nah, catat Bu, surat Al-Isra, surat Bani Israil, surat ke-17 ayat ke-80 hiji. Ya, surat ke-17 ayat 81. Nah, terus di ayat ke-82 itu hiburan bagi kita semua, ya. Apa bunyinya Bu ayat ke-82-nya? Wa nunazzilu minal Qur'an ma huwa syifaa'u wa rahmatul lil mu'minina wa la yazidud dzalimin illa khasara. Yuk kita baca ayat ke-70 81 dan ayat ke-82 sebagai peneguhan bagi diri kita bahwa Allah menceritakan semua yang ada dalam surat Al-Baqarah ini dan pasti benarnya. Ya. Wa qul ja'al haqqu wa jahaqal batil innal batila kana zahuqa wa nunazzilu minal qur'ani ma huwa shifaa'un wa rahmatul lil mu'minina wa la yazidud dhalimina illa khasara. Ini adalah termasuk rangkaian dari ayat menyuruh kita, Allah Subhanahu wa taala menyuruh kita dari mulai ayat ke-78 dari ayat ke-78. Aqimis sholata liduluki syamsi ila ghasaqil laili wa qur'anal fajr inna qur'anal fajri kana masyhuda. Dan ayat ke-79-nya perintah untuk melaksanakan sholat tahajud. Wa minal laili fatahazzat bihi nafilatan laka asa ayyab'asaka rabbuka maqaman mahmuda. Wa qur rabbi adkhilni mudkhala sidqin wa akhrijni mukhraja sidqin waj'al li min ladunka sultanan nasira. Nah, jadi silakan Bapak Ibu dihafal mulai ayat ke-78 sampai ayat ke-82. Jadi berapa ayat Bu? 1, 2, 3, 4, 5 ayat. Ya, kita tambah ya ayat hafalan kita. 5 ayat dari surat Al-Isra untuk menambah kekuatan dari yang sudah kita baca di dalam surat Al-Baqarah bahwa Allah Subhanahu wa taala adalah pasti benarnya dan kita jangan ragu.
Yuk kita tambahkan bacaan Al-Quran kita. Hari ini yang akan kita baca surat Al-Baqarah mulai ayat ke-125. Mulai dari kalimat wa idz ja'alnal baita masabatal linnas. Ya, surat Al-Baqarah ayat 125. Yang di depannya ada air minum, silahkan diminum. Mari kita sama-sama. Al-Baqarah 125. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa iz ja'alna baita masabatan linnasi wa amna wattakhidhu min maqami Ibrahim musalla. Wahidna ila Ibrahim wa Ismaila al-tahira baitiya lit-tahibina wal-akifina war-ruk'is sujud. Wa idz qala Ibrahim rabbi ij'al hadza baladan aminan warzuq ahlahu minasy samarati man amana min Ibrahim rabbi ij'al hadza baladan wa arzuq ahlahu min samarati min amana minhum billah man amana minhum billahi wal yawmil akhir man amana minhum billahi wal yawmil akhir qala wa man kafara fa umatti'uhu qalilan summa adtarru ila azabin nari wa bi'sal masir wal yawmil akhir qala wa man kafara fa ummati'uhu qalilan summa adtarruhu ila wa iz yarfa'u Ibrahimul qawaida minal baiti wa Ismailu rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa iz rafa'u Ibrahim qawaida min baiti wa Ismailu rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim
Rabbana waj'alna muslimaini laka wa min zurriyyatina ummatan muslimatan laka wa arina manasikana wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana waj'alna muslimaini laka wa min dzurriyyatina ummatan muslimatan laka wa arina manasikana wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana wab'ats fihim rasulan minhum yatlu alaihim ayatika wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmata wa yuzakkihim. Rabbana wab'ats fihim rasulan minhum yatlu alaihim ayatika wa tu'allimuhumul kitaba wal hikmata wa tuzakkihim. Innaka antal azizul hakim. Innaka antal azizul hakim. Wa may yarghabu an millati Ibrahim illa man safiha nafsah. An-millati Ibrahim illa ma safihu nafsah. Walaqad istafainahu fid dunya wa innahu fil akhirati laminas salihin. Istafainahu fid dunya wa innahu fil akhirati lamis إذ salihin. قال له ربه أسلم قال أسلمت لرب العالمين. Idh qala lahu rabbuhu aslim qala aslamtu li rabbil alamin. ووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب يا بني إن الله اصطفى لكم الدين. Biha Ibrahim baniti wa ya'muru ya baina ya bai innallaha astafa lakum din. يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Innallaha astafa lakumuddina fala tamutunna illa wa antum muslimun. أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت إذ قال لبنيه ما تعبدون من بعدي قالوا نعبد
ilahaka wa ilaha abaik. Am antum syuhada'a id hadara Ya'qubul mautu id qala libanihi ma ta'buduna min ba'di qalu na'budu ilaha Qalu na'budu ilahaka wa ilaha abaika Ibrahim wa Ismail wa Ishaqa ilahan wahidan wa nahnu lahu muslimun. qalu na'budu ilahaka wa ilaha abaika Ibrahim wa Ismail wa Ishaqa ilaha wahida. Tilka ummatu qad khalat laha ma kasabat wa lakum ma kasabtum. Tilka ummatu qad khalat ma kasabat walakum ma kasabtum. Wala tus'aluna amma kanu ya'malu. Bismillah. Wa ma kasabat walakum ma kasabtum wala Sadaqallahul azim. Alhamdulillah, Allahumma arhamna bil Quran. 10 ayat dari surat Al-Baqarah mulai ayat 125 ya sampai 134. Jelasna. Alhamdulillah, mudah-mudahan kita mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa taala dari membaca Al-Qur'an. Allahumma arhamna bil Quran. Baik yang membaca ataupun yang mendengar sama-sama mendapat rahmat Allah. Ya, amin ya Allah ya Rabbal alamin. Bacaan kita yang benarnya mudah-mudahan diberikan pahala dan diberi kesempatan kita untuk terus-terusan dalam keadaan kebaikan, dan bagi ayat-ayat kita yang dibacanya salah atau keliru, baik karena ketidakmampuan, kekurangan ilmu, kondisi badan fisik, dan juga mungkin karena unsur-unsur ketidaksengajaan, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa dan kesalahan bacaan Al-Qur'an kita, dan kita senantiasa diberi kesempatan untuk terus-terusan belajar meningkatkan kualitas bacaan Al-Qur'an kita. Ingat sekali lagi, manusia tidak akan bahagia seumur hidupnya dunia dan akhirat kalau tidak berdekat-dekat dengan Al-Qur'an. Tapi manusia banyak yang belenggu dan tidak mau mengerti tentang hal itu. Dan itu sudah digambarkan di dalam ayat-ayat yang kita baca di surat Al-Baqarah ini. Mari kita lanjutkan. Apa yang kita baca ini mudah-mudahan kita juga paham dengan cara memanfaatkan kesempatan, memanfaatkan kitab tafsir Ibnu Katsir yang sudah diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia, ya, supaya kita mengerti, bukan hanya membaca. Setelah mengerti, memahami, maka mudah-mudahan kita bisa memilih dan memilah mana yang berupa kabar gembira, mana yang berupa larangan, mana yang berupa perintah, mana yang bisa kita hindari, dan mana yang bisa kita lakukan. Ingat Bapak Ibu, jangan berharap kepada orang lain tentang sesuatu yang kita inginkan, karena pasti kamu akan kecewa kalau berharap kepada
makhluk. Tapi berharaplah kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita mendapat pemahaman. Rabbi zidni ilma warzuqni. Yuk kita awali dari ayat 125 ya. Terjemah dan tafsir surat Al-Baqarah mulai ayat 125. Dan ingatlah ketika kami menjadikan rumah ini, yaitu Baitullah, ya, tempat berkumpul bagi manusia dan tempat yang aman. Jadi Bapak Ibu, Al-Quran sudah menegaskan tempat berkumpul bagi manusia itu tempatnya, yaitu Baitullah. Kemarin kita sudah saksikan jutaan manusia sampai di tempat itu. Bahkan kalau tidak dilarang atau tidak dipagar atau tidak dibatasi, mungkin semua manusia akan ke sana. Alhamdulillah tahun ini tertib ya hajinya. Tidak begitu banyak masalah meskipun ada sedikit-sedikit yang harus diperbaiki. Dan alhamdulillah aman, damai, tentram, sentosa. Baris enak Bu. Itu terutama kalau dari Padang Arafah menuju ke tempat Musdalifah dan ke tempat melempar jumroh di Mina, itu kondisi yang paling banyak dikhawatirkan oleh berbagai negara. Ya, alhamdulillah tahun ini tidak ada insiden apapun kecuali yang memang sudah waktunya meninggal kepanasan ataupun karena sakit. Ya, bahkan ada yang menarik di tahun ini. Ada seseorang yang sakit, artinya pasien dari sini. Ada asam urat, juga ada kadang-kadang dia itu apa namanya, stroke atau kempreng gitu ya, atau mungkin dia tidak mampu bergerak. Sampai-sampai ketika akan melaksanakan ibadah di Ar-Musna, Arafah, Musdalifah dan Mina, itu harus dibantu banyak orang dan termasuk oleh dokter. Yang dokternya masih muda. Kalau si bapak yang sepuh, yang itu udah agak sepuh, di atas umur 50 tahun. Setiap hari dia kekeh pengen, pokoknya saya harus melaksanakan kewajiban. Apa yang terjadi? Yang tadinya sakit malah berangsur-angsur sembuh. Dan ketika yang sakit ini berangsur sembuh, dokternya kolap, bahkan meninggal dunia. Karena bisa jadi memang sudah takdirnya seperti itu, karena memang itulah dari Allah, tetapi syariatnya bahwa jangan beranggapan bahwa kalau kita gering kemudian tidak bisa sembuh. Kalau kita sakit kemudian tidak bisa sembuh. Bahkan sudah dalam keadaan yang seperti itu pun, kalau dia punya keinginan pulang ke tanah air dalam keadaan selamat. Tetapi yang merasa diri bahwa dia mampu, dia punya kekuatan, alhamdulillah, mudah-mudahan Bu Dokter ini tidak termasuk yang seperti itu. Dia benar-benar mengabdikan dirinya, tetapi dia tidak menyadari bahwa badannya juga butuh perhatian. Dan akhirnya hanya beberapa saat dirawat, kemudian beliau meninggal dunia. Wallahu alam ya, itulah rahasia Allah. Ya. Jadi Bapak Ibu nu aya negara ring tong khawatir. Yuk urang ka Mekah. Ya. Nu aya carageun ulah sarombong. Ya. Ulah ngarasa diri bahwa tenang we da abdi mah cager keneh, saya masih muda, nanti aja. Enggak. Ya. Jadi mumpung ada kesempatan. Sekali lagi di sini di ayat 125, dan ingatlah ketika kami menjadikan rumah itu, yaitu Baitullah, maksudnya Ka'bah, ya, tempat berkumpul bagi manusia dan tempat yang aman. Ya. Dan jadikanlah sebagian makom Ibrahim tempat sholat. Makom Ibrahim itu adalah tempat Nabi Ibrahim dulu waktu meninggikan Ka'bah, beliau itu di atas batu. Jadi mau dibilang mas teger sebenarnya, teger di batu, kemudian saking husuknya beliau masang batu bersama Nabi Ismail, ladennya Nabi Ismail. Ya. Kemudian si batu itu ngalegok. Nah, akhirnya Pak Dede sok nyin jeung Pak Teguh nyin tina adukan terus dijejek. Nah, ngalegok gitu punya. Itu mah tina adukan guadang. Kalau ini mah enggak, batu yang memang diinjak oleh Nabi Ibrahim sampai dengan sekarang ada bekas telapak kaki Nabi Ibrahim. Disebutnya makom Ibrahim. Lanjutkan. Dan telah kami perintahkan kepada Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail, bersihkanlah rumahku untuk orang-orang yang tawaf, iktikaf, ruku dan sujud. Nah, jadi siapa yang diperintah untuk sasapu di Baitullah atau di Ka'bah, di bibir Ka'bah? Itulah Nabi Ibrahim dan putranya. Lain jadi presiden terus jeung anakna kudu jadi presiden, eta mah beda, punya eta mah nurus tunjung bari jeung ngacak-ngacak konstitusi, punya ini mah Nabi Ibrahim
dengan Nabi Ismail disuruh Allah membersihkan apa yang disebut dengan tempat ibadah, yaitu Baitullah. Bersihkanlah Baitullah untuk orang-orang yang tawaf, iktikaf, ruku dan sujud. Jadi Bapak Ibu, lamun bade arangkat ka Mekah niatkeun bahwa kesana itu mau tawaf, mau ruku, mau sujud, mau iktikaf. Lain rek neangan hotel berbintang, lain rek neangan menu anu istimewa, tapi arek sujud, ruku, tawaf jeung iktikaf. Nah, itu saya selalu kalau membawa jamaah, yuk niat kita itu adalah itu. Perkaranya butuh tidur, butuh menjaga kesehatan, itu harus diri sendiri mempertanggungjawabkan diri masing-masing. Ulah ngaesekeun batur gitu ya. Ah cenah abdi mah kumaha ke da cenah wios cenah sareng padede ieu kan gitu punya. Aya gitu. Tenanglah engke ku pateguh abdi mah dituntun. Ulah saya harus mandiri gitu ya Bu ya. Nah, kalau bersandar kepada Pak Teguh dan Pak Dede, bisa jadi justru yang sakit Pak Teguh dan Pak Dede. Dan itu saya mengalami beberapa kali. Ya, ada seseorang yang, cenah wios cenah ibu madasarang putra. Nah, gitu ya. Atau, ya nanti ada teman saya. Taunya temennya itu justru malah jadi sakit gitu ya. Mari lanjutkan ke ayat 126-nya. Dan ingatlah ketika Nabi Ibrahim berdoa, ya Tuhanku jadikanlah negeri ini negeri yang aman sentosa dan berikanlah rezeki dari buah-buahan kepada penduduknya yang beriman di antara mereka kepada Allah dan kepada hari kemudian. Padahal di situ Bu, jukut-jukut acan, tatangkalan. Tapi Nabi Ibrahim berdoa kepada Allah minta diberikan rezeki dan buah-buahan. Sampai sekarang Bapak Ibu, kalau nyari saya ke berbagai kota pernah berjalan, yang paling lengkap buah-buahan ada di kota Mekah. Hayang sagala ge aya Bu. Ya, kari boga duitna we nya urang. Jadi teu kudu melak, mun di urang kan hayang cengeng kudu melak, bari jeung dipacokan hayam kan gitu nya. Hayang mangga kudu melak, bari jeung mun geus aya manggana dipaling jelema kan gitu ya. Gitu Bu ya. Asli Bu. Ya, asli dah sok leungit tiba-tiba Bu ya. Ku kalong. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, dan kepada orang kafir pun aku beri kesenangan sementara. Nah, jadi kepada orang kafir beri kesenangan sementara. Jadi dari zaman dulu sampai sekarang orang kafir tetap akan mendapat kesenangan tapi sementara. Kemudian aku paksa ia menjalani siksa neraka. Untuk itulah seburuk-buruk tempat kembali. Ya, inilah yang menjadi bagian dari yang harus kita yakini. Dan ingatlah ketika Nabi Ibrahim meninggikan atau membina dasar-dasar Baitullah bersama putranya Ismail, seraya berdoa, ya Tuhan kami, terimalah daripada kami amalan kami, sesungguhnya engkaulah yang mendengar lagi maha mengetahui. Nah, jadi Pak Dede, Pak Teguh, ibu-ibu, lamun keur barang gawe, jangan lupa berdoa, Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Ya, itu Bapak Ibu ya. Jadi itu teh doa Nabi Ibrahim. Nah, pada detik geus keprak-kepruk macul. Nah, begitu arek geureun teh alhamdulillahirabbil alamin rabbana taqabbal minna. Maka muncul we letik-letik oge nya pada de eta teh akibat taqabbal minna. Teu sembarangan, Bu. Ya. Ya, silakan Bapak Ibu yang mau bertanam baik di pot ataupun di kebun, jangan lupa bismillah, kemudian kerjakan yang terbaik sesuai dengan seharusnya. Setelah selesai ucapkan alhamdulillah, kemudian minta kepada Allah, Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Sobat, bisa jadi selama dalam bekerja itu kita lalai, kita lupa kepada Allah dan kita mohon Allah untuk mengampuni kesalahan kita karena Allah Maha penerima taubat, Maha mengampuni kesalahan. Itu hati-hati Bu ya. Jadi silakan sambil ketika bekerja ini dimulai dengan bismillah, diakhiri alhamdulillah, kemudian nanti berdoa, di tengah-tengahnya terus-terusan bersolawat. Kenapa? Tidak aku ciptakan semua alam ini kalau tidak karena aku punya kekasih yang namanya Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Itulah kata Allah. Jadi lamun ayeuna aya bibit cengek, aya bibit tomat, aya bibit pisang, bibit kelapa, bibit apapun, tanamlah dengan bismillah, kemudian bersolawat. Kenapa? Itulah yang diajarkan Rasulullah. Jangan sampai kita
lengah. Karena apa? Bisa jadi waktu kita nanam benih, iblis ikutan. Makanya lamun ke nanam benih jelema, salaki jeung pamajikan kudu ngadoana, Allahumma jannibnas syaiton wa jannibnas syaiton fima rajab tanah. Sebab apa? Lamun ke pamajikan jeung salaki beger, setan teh sibuk hayang miluan. Ya. Makanya anak-anak nate teh calager, Bu. Lamun anu sok dibantuan ku setan, ya. Tapi alhamdulillah saya menyaksikan ada keluarga yang adem, tentrem, suami istri gitu Bu ya. Kenapa? Lihatnya, oh ya ternyata waktu nyieun anakna maca doa heula. Memang kapaum ngadangu, lain ngadangu katingali we atau tina hirupna ge nya andalemi ka dieu punten cenah abdi bade melak ieu. Nah, kitu oge suami ka istri teh punten neng bade melak bibit gitunya. Bibit HD ieu teh punya turunan para nabi para rasul kan urang teh punya nanam bibitnya. Bacalah berhindar dari godaan atau campur tangan iblis dan setan. Allahumma jannibna syaiton wa jannibna syaiton bima raja'tana. Baca itu teh Pak Teguh. Namun tuh bisa macana, tulis dina dinding sancan mulai teh bu baca heula gitu nya. Iya. Napanto ieu mah napanto teh gambar jelema nu keur mejeng bu ya. Dina panto gambarnya Doraemon. Lain doa arek berhubungan suami istri. Kudu mah kitu Bu ya. Nah paum nyaho